Dengan diterbitkannya Permen PAN RB ya nomor 1 tahun 2023, maka ada sedikit perubahan terkait dengan kewajiban khusus pada PO BKD yang terbaru, karena nanti akan disesuaikan dengan Permen PAN RB nomor 1 tahun 2023. Apakah itu? Ayo kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya di channel saya. Kali ini saya akan sedikit mungkin sharing ya, tetapi sebelumnya disclaimer dari video ini hanya bukan atas dasar saya menggurui, bukan. Tetapi kita saling sharing. Kalau memang saya ada kesalahan dalam penyampaian di video ini, mohon dikoreksi, mohon untuk memberikan komentar di kolom komentar saya ataupun di DM Instagram saya. Karena ada sedikit hal yang menurut saya menarik untuk dibahas, untuk diketahui juga bagi teman-teman dosen yang mungkin saja sepemahaman dengan saya. Oke? Nah, jadi 2 hari yang lalu kalau nggak salah, ya 2 hari yang lalu itu kan sempat beredar sosialisasi terkait dengan peraturan Permen PAN ya, peraturan Permen PAN nomor 1 tahun 2003 ya, di mana ada surat edaran pada pertanggal 16 Februari 2023 terkait dengan pengaturan tentang penilaian angka kredit dosen dan kewajiban khusus BKD. Nah, tetapi pada video ini saya hanya akan sedikit mengulas terkait dengan kewajiban khusus BKD, di mana harapan saya memang kalau terkait dengan pengaturan angka kredit itu tidak lagi seperti dulu-dulu gitu. Jika kita harus memberkas macam-macam, harapan saya karena di situ di dalam sister masing-masing BKD itu, sister masing-masing Bapak Ibu itu kan sudah ada untuk kenaikan angka kredit, perhitungan angka kredit. Nah, harapan saya untuk kenaikan jabatan fungsional atau peningkatan angka kreditnya itu sudah melalui sister tersebut. Nah, tetapi berkaitan dengan surat PAN RB, Permen RB ya, nomor 1 tahun 2023 itu ada satu poin yang menurut saya, sekali lagi ya, kalau ini saya salah, saya mohon maaf, tapi mohon dikoreksi. Terkait dengan pada poin keempat, itu yang menyebutkan bahwa pada saat Permen PAN RB nomor 1 tahun 2023 ini mulai berlaku, maka kewajiban khusus dosen itu diatur menurut ketentuan sebagai berikut. Nanti screenshotnya akan saya letakkan di video ini juga. Nah, hal yang menarik yang menurut saya di sini itu adalah pada poin B, 4B ya. Jadi saya bacakan yang poin A ya, bagi dosen yang diangkat dalam jabatan fungsional baru, kewajiban khusus dipenuhi 3 tahun setelah penetapan SK jabatan fungsional terakhir. Nah, yang B ini yang menarik bagi saya. Bagi dosen yang diaktifkan kembali ke jabatan fungsional, maka kewajiban khusus dipenuhi 3 tahun setelah pengaktifan kembali jabatan fungsional. Jadi berdasarkan apa yang saya simak melalui Zoom pada waktu itu, dan juga saya sudah melihat video YouTube-nya berulang-ulang kali, di mana salah satu pembicara itu menyebutkan begini, pada poin B ini berarti ketika dosen itu sedang menjabat struktural di kampusnya masing-masing, entah itu rektor sampai sekian, sayangnya tidak disebutkan jabatan strukturalnya itu sampai mana yang tidak diwajibkan di dalam kewajiban khusus. Jadi yang bersangkutan ketika kembali ya tidak lagi menjabat struktural, maka kewajiban khususnya itu akan akan dikenakan kembali setelah 3 tahun gitu. Setelah 3 tahun tidak menjabat. Dan berarti menurut asumsi saya adalah ketika yang bersangkutan itu menduduki jabatan struktural di kampusnya, berarti dia tidak diwajibkan dong untuk kewajiban khusus ketika pelaporan LKD BKD-nya. Benar nggak semacam itu? Itu persepsi saya sih. Nah,
kalau memang semacam itu, satu, jabatan struktural sampai mana dulu yang tidak diakui atau tidak diwajibkan untuk menghasilkan kewajiban khusus? Apakah hanya sampai wakil rektor saja atau pembantu rektor, atau sampai kajur gitu? Karena kan kalau kita melihat jabatan struktural itu kan banyak ya. Ya ada yang, bahkan yang saya dengar ada yang mengklaim bahwa pada jabatan struktural ini semestinya tidak diwajibkan untuk menghasilkan publikasi dulu, zaman dulu gitu ya, sebelum adanya sister. Nah, tetapi dengan adanya sister ini, kemudian adanya peraturan PAN RB nomor 1 tahun 2023 ini, apakah mereka yang memiliki jabatan struktural ya saat ini, entah itu sampai warek ataupun sampai kajur atau bahkan caleg, tidak diwajibkan untuk membuat atau menghasilkan kewajiban khusus pada BKD. Itu dulu. Nah, saya mohon Bapak Ibu yang paham tentang ini bisa komentar di kolom komentar di video ini. Nah, dengan kata lain yang berikutnya berarti ketika dia sudah selesai menjabat struktural, apakah 3 tahun berikutnya baru dia boleh dikenakan kewajiban khusus? Nah, semacam itu. Nah, itu dulu yang ini. Kemudian, kalau berkaitan dengan kewajiban khusus yang harus dilaporkan ya, jadi ini juga yang menarik. Sebenarnya ini sudah ada di dalam buku panduan POBKD 2021 itu, di mana LKD setiap semester ya, bagi dosen ataupun profesor ya, yang tidak menjabat, ingat Bapak Ibu, saya garis bawahi yang tidak menjabat, maka jumlah SKS yang harus dihasilkan itu adalah 12 sampai 16 SKS. Nah, tetapi yang kedua itu bagi dosen ataupun profesor yang sedang tugas belajar atau yang mendapatkan tugas tambahan, bukan tugas belajar, tugas tambahan, dalam hal ini adalah menjabat, maka kewajiban yang harus dia penuhi itu adalah 3 sampai 16 SKS. Nah, ini yang menarik ya. Berarti kan kalau khusus untuk dosen-dosen yang dengan tugas tambahan itu 3 SKS itu sudah cukup. 3 SKS sudah cukup. Ya. Untuk semua bidangnya itu ya, ketika ditarik kesimpulan itu. Tetapi yang masih saya agak mengkhawatirkan itu, yang ragu ya, ini tadi kewajiban khusus yang saya pertanyakan tadi, yang terkait dengan ketika kita menjabat ataupun setelah sudah selesai menjabat. Nah, apa saja yang harus dilaporkan di dalam kewajiban khusus ya bagi jabatan fungsional minimal 3 tahun itu? Yang pertama, kalau ini sudah pernah saya bahas juga di video saya yang lain, bagi dosen yang memiliki jabatan fungsional asisten ahli dan lektor, maka minimal harus menghasilkan 1 buku atau 1 artikel publikasi ilmiah nasional atau 1 karya monumental lainnya atau 1 karya yang ditetapkan. Jadi milih salah satu. Sedangkan untuk yang lektor kepala minimal 3 karya atau 3 artikel jurnal terakreditasi peringkat 1 atau 2 ya. Jadi ini dengan kata lain, kalau 3 karya atau 3 artikel setiap tahunnya dia harus menghasilkan karya tersebut, artikel tersebut ya. Tetapi dengan catatan bahwa ketiga tersebut salah satunya adalah harus menjadi penulis utama ya. Atau penulis koresponden. Kemudian atau 1 artikel jurnal internasional. Ingat ya, di sini tertulis bahwa jurnal internasional, bukan yang bereputasi. Ya, jurnal internasional. Karena beda antara jurnal internasional sama jurnal internasional yang bereputasi. Itu beda. Kemudian atau 1 paten, atau 1 karya seni desain, atau 1 karya monumental lainnya atau 1 karya yang diterapkan gitu. Jadi pilih salah satu ya. Kalau mau ke jurnal peringkat Sinta peringkat 1 sampai 2 berarti harus menghasilkan 3 karya dalam 3 tahun. Tetapi kalau nembaknya langsung ke jurnal internasional ya berarti cukup 1 saja ya. Bukan jurnal internasional bereputasi. Kalau pada akhirnya menghasilkan jurnal internasional bereputasi itu jauh lebih baik. Kemudian khusus untuk profesor minimal 1 buku
plus 3 jurnal internasional, ya, di mana 3 jurnal internasional itu salah satunya juga harus sebagai penulis utama atau penulis koresponden. Duanya itu sebagai anggota tidak apa-apa, ya. Atau 1 buku plus 1 jurnal internasional bereputasi, gitu, ya. Kemudian atau 1 buku plus 1 paten, atau 1 buku plus 1 karya seni desain, misalnya peer review internasional, ya. Atau 1 buku plus 1 karya monumental lainnya, atau yang 1 karya diterapkan di industri teknologi kontribusi pada kesejahteraan masyarakat, gitu. Jadi kalau saya mengasumsikan, kebetulan saya juga nanya ke profesor, berarti dengan kata lain kewajiban khususnya yang wajib itu adalah harus menghasilkan 1 buku di dalam 3 tahun ke depan, gitu. Masa berlakunya 3 tahun, gitu. Nah, sedangkan sisanya itu tambahan, ya, bukan tambahan tapi kewajiban khusus yang memang harus dipenuhi. Jadi kalau buku ya iya, kalau jurnal internasional iya, jurnal internasional bereputasi ya iya, semacam itu. Tinggal milih salah satunya mau yang bagaimana. Tetapi buku tetap harus ada, ya. Oke, mudah-mudahan ini saling sharing ya Bapak Ibu. Saya berharap bahwa apa yang ada di video ini bukan untuk menggurui, tapi saya berharap ada komentar dari Bapak Ibu untuk terkait dengan itu tadi, ya, peraturan Pan RB, ya, nomor 1 tahun 2023 yang terkait khusus untuk Bapak Ibu yang menjabat, apakah dikenakan kewajiban khusus. Kemudian setelah selesai menjabat struktural itu berapa tahun berikutnya baru boleh mengajukan kewajiban khusus. Oke. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.